Oke, langsung dimulai saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan kami kelompok 3 yang beranggotakan ada Nilam Cahya dengan NIM 02, Arindi Putri Hertanti dengan NIM 04, Risma Nadia Rahma dengan NIM 06, Yola Mutia Damayanti dengan NIM 042, dan saya sendiri Joyce Dwi Suherdini selaku moderator dengan NIM 036. Nah, pembahasan kali ini mengenai pembelajaran, bisa dari konsepnya, strategi, teknik, model, dan lain-lain. Oke, langsung ke topik yang pertama aja tentang konsep pembelajaran. Nah, mungkin bisa dipaparkan hakikat pembelajaran dan definisi pembelajaran itu sendiri. Ada yang ingin memaparkan? Silakan Risma. Baik, terima kasih moderator. Nah, untuk menurut ahli The Gang 2002, pembelajaran merupakan istilah yang telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di dalam dunia pendidikan. Pembelajaran diartikan sebagai suatu upaya untuk mempelajarkan siswa. Nah, hakikat pembelajaran itu sendiri dapat diartikan sebagai kebenarannya serta kenyataannya yang sebenarnya itu dalam pembelajaran. Nah, kenyataan yang benar meliputi suatu hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, ada hakikat manusia sebagai subjek didik, di antaranya yaitu subjek didik bertanggung jawab atas pendidikannya, unik, memiliki potensi, serta membutuhkan lingkungan untuk berekspresi. Yang kedua, yaitu ada hakikat pendidik atau pengajar, yaitu di antaranya seorang pendidik itu agen perubahan, pemimpin, memahami karakter siswa, dan sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, yang ketiga yaitu ada hakikat pembelajaran, yaitu diantaranya suatu pembelajaran itu terjadi apabila subjek didiknya secara aktif berinteraksi dengan pendidik dan juga lingkungan belajar yang sudah diatur. Nah, suatu pembelajaran itu harus memperhatikan suatu proses dan hasil belajar, serta program pembelajaran dirancang dengan matang untuk dilaksanakan sesuai rancangannya. Cukup. Baik, terima kasih. Nah, mungkin masih ada lagi definisinya. Ada yang ingin memaparkan? Silahkan Nilam. Baik, terima kasih moderator. Definisi pembelajaran menurut ahli salah satunya dari Sanjaya, yaitu kata pembelajaran ialah terjemahan dari instruction yang diasumsikan dapat mempermudah siswa mempelajari segala sesuatu melalui berbagai macam media, seperti bahan-bahan cetak, program televisi, gambar, audio, dan lain sebagainya. Cukup. Terima kasih. Masih ada lagi? Silakan Yola. Baik, terima kasih moderator. Pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan suatu informasi dan juga lingkungan yang telah disusun secara terencana untuk memudahkan peserta didiknya dalam belajar. Lingkungan di sini bukan hanya tempat belajarnya, melainkan mencakup juga media, metode, dan peralatan sebagai alat penyalur informasi. Maka pembelajaran dibuat untuk memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Cukup. Terima kasih. Oke, mungkin masih ada aspek-aspek lain yang mau dikulik nih. Ada yang ingin menyampaikan? Silakan Arindi. Baik, terima kasih moderator. Nah, dalam kegiatan pembelajaran melibatkan suatu komponen yang saling menunjang, yaitu seperti guru, siswa, metode, lingkungan, media, dan sarana prasarana. Maka dalam proses pembelajaran itu, suatu sistem terdiri dari komponen peserta didik sebagai input, komponen perangkat keras dan lunak sebagai instrumental input, komponen lingkungan sebagai environmental input,
pelaksanaan pembelajaran itu sebagai komponen proses, serta akhirnya menghasilkan suatu keluaran hasil belajar peserta didik sebagai komponen output. Cukup. Baik, terima kasih teman-teman semua. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa pembelajaran itu suatu proses utama di mana diselenggarakannya kegiatan belajar. Dan di situ ada interaksi nih antara peserta didik dengan pendidik sebagai sumber belajarnya. Kemudian lanjut ke topik yang kedua ya teman-teman, yaitu model pembelajaran. Oke, mungkin langsung ke definisinya. Ada yang ingin memaparkan? Silakan Yola. Baik, terima kasih moderator. Menurut Adi tahun 2000, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman pembelajaran untuk tercapainya tujuan belajar. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Cukup. Baik, terima kasih. Ada lagi? Silakan Risma. Baik, terima kasih moderator. Nah, ada lagi itu model mengajar. Nah, model mengajar itu merupakan suatu pola atau rancangan yang digunakan pendidik dalam mengorganisasikan materi pembelajaran maupun kegiatan siswa yang digunakan sebagai petunjuk bagaimana guru mengajar di kelas. Cukup. Terima kasih. Nah, mungkin ada ciri khususnya nih. Ada yang ingin memaparkan? Silahkan Nilam. Baik, terima kasih moderator. Ciri khusus yang harus dimiliki oleh model pembelajaran antara lain rasional, teoritik, atau dalam penyusunan disusun oleh pembuatnya. Kemudian landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar agar tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian tingkah laku yang dibutuhkan pengajar supaya dapat dilaksanakan model tersebut dengan baik. Nah, yang terakhir, lingkungan belajar yang mendukung tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Cukup. Terima kasih teman-teman semua. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa model pembelajaran itu rancangan yang menggambarkan bagaimana sih proses pembelajaran itu tuh akan dilaksanakan oleh guru untuk transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Oke, lanjut ke topik yang ketiga, yaitu ada strategi pembelajaran. Nih, definisinya. Ada yang ingin memaparkan? Silahkan, Ani. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini ada menurut para ahli, di sini ada menurut Dick and Carey, di mana strategi pembelajaran adalah gambaran komponen materi dan prosedur atau cara yang digunakan untuk memudahkan siswa dalam belajar. Cukup. Oke, masih ada lagi? Silahkan Yola. Baik, terima kasih moderator. Strategi pembelajaran adalah suatu perencanaan yang berupa rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Cukup. Oke, mungkin ada lagi? Silakan Risma. Baik, terima kasih moderator. Nah, strategi pembelajaran ini juga merupakan metode dan prosedur mengajar guru agar siswa merasa nyaman dalam belajar sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif. Cukup. Terima kasih. Masih ada lagi nih? Oke, silakan Nila. Baik, terima kasih moderator. Strategi pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang menitik beratkan pada siswa dalam proses belajar mengajar. Cukup. Oke, dari definisinya sih cukup ya. Terus lanjut ke unsur penting nih yang harus dimiliki oleh si strategi pembelajaran ini. Ada yang ingin mau menyampaikan? Silakan Arindi.
Baik, terima kasih moderator. Unsur penting strategi pembelajaran di sini, strategi pembelajaran mengarah pada model pembelajaran. Akan tetapi, titik tekan strategi pembelajaran adalah operasionalnya atau action, sedangkan model menekankan pada pola atau pattern. Nah, unsur pentingnya strategi pembelajaran sendiri yaitu ada yang pertama ada memiliki tujuan yang jelas, kemudian memiliki perencanaan yang jelas, adanya tindakan guru, merupakan serangkaian prosedur yang harus dikerjakan, melibatkan materi pembelajaran, serta memiliki urutan yang teratur atau sistematis. Cukup. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jadi dapat ditarik kesimpulan ya bahwa strategi pembelajaran itu siasat yang direncanakan guru untuk mencapai tujuan. Nah, si strategi itu tuh mencakup ada tujuan pembelajarannya apa, bahannya apa, kegiatannya apa, media pembelajarannya seperti apa, pengelolaan kelas, dan penilaiannya mau bagaimana. Oke, lanjut lagi ke topik yang keempat, yaitu pendekatan pembelajaran nih. Definisinya ada yang ingin menyampaikan? Silahkan Yola. Baik, terima kasih moderator. Menurut Sanjaya, pendekatan yaitu sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Cukup. Oke, ada lagi? Silahkan Nila. Baik, terima kasih moderator. Kemudian menurut para ahli juga, menurut Gulo kali ini adalah sebagai titik tolak atau sudut pandang kita ya tentunya dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam program belajar mengajar. Cukup. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada tambahan lain nih, selain definisinya. Ada yang ingin menyampaikan? Oke, silahkan Risma. Baik, terima kasih moderator. Nah, ada pendekatan pembelajaran secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berpusat pada guru. Nah, guru ini sebagai pemegang kendali proses pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada berpusat pada siswa. Nah, siswa yang dituntut untuk mandiri terlebih ditekankan pada praktek agar diperoleh pengalaman dan peran guru hanya sebagai fasilitator dan motivator saja. Cukup. Terima kasih teman-teman semua. Jadi dapat disimpulkan kalau pendekatan itu sudut pandangnya, bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Lanjut lagi ya teman-teman ke topik yang kelima. Sekarang ada metode pembelajaran. Nah, definisinya seperti apa? Ada yang ingin menyampaikan? Silahkan Nila. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya, cara untuk melakukan sesuatu dalam suatu organisasi dan implementasi dari model pendekatan dan juga strategi serta pengaruh dari materi pelajaran. Kemudian memungkinkan untuk pendidik atau guru membuat keputusan mengenai cara bekerja bagi kelompok yang didasarkan pada program studi yang dimilikinya. Cukup. Oke, terima kasih. Nah, kalau unsur penting yang harus dimiliki si metode pembelajaran ini gimana ya? Ada yang ingin menyampaikan? Silahkan Arindi. Baik, terima kasih moderator. Unsur penting metode pembelajaran di sini ada yang pertama melibatkan subjek didik. Kemudian yang kedua adanya guru sebagai komunikator, memanfaatkan fasilitas yang ada, adanya tujuan yang ingin dicapai, menciptakan iklim belajar yang mendukung, serta cara menyampaikan pembelajaran itu sendiri. Cukup. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jadi bisa ditarik kesimpulan, kalau metode itu tuh alatnya untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mengembangkan si pelaksanaan pembelajarannya itu.
Nah, selain itu, guru atau pendidik itu juga dapat memodifikasi atau memakai lebih dari satu metode dalam pembelajaran. Lanjut lagi ya teman-teman ke topik yang keenam, yaitu ada si teknik pembelajaran. Definisinya seperti apa ya? Ada yang ingin menyampaikan? Silahkan Yula. Baik, terima kasih moderator. Menurut Sanjaya, teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode. Cukup. Oke, terima kasih. Nah, kalau unsur pentingnya si teknik ini gimana ya? Ada yang ingin menyampaikan? Silahkan Risma. Baik, terima kasih. Nah, untuk unsur pentingnya ini, unsur penting teknik pelajaran itu ada 4. Yang pertama itu, yang A merupakan implementasi dari metode. Nah, yang kedua yaitu memiliki cara khusus dan spesifik serta sistematis. Yang ketiga yaitu ada jabaran operasional dari metode. Nah, yang keempat yaitu ada rangkaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Cukup. Oke, terima kasih teman-teman semua. Dapat ditarik kesimpulan kalau si teknik ini adalah prosedurnya, prosedur pelaksanaan kegiatan pembelajaran serta merupakan implementasi dari metode yang digunakan. Atau kalau mau dipersempit nih, langkah-langkah yang ditempuh guru selama pembelajaran untuk mencapai tujuannya. Oke, next ke topik yang terakhir, ketujuh, yaitu ada si tahapan-tahapan dalam pembelajaran. Ada yang ingin menyampaikan? Silakan Arindi. Baik, terima kasih moderator. Implementasi dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ialah dilaksanakan kegiatan pembelajaran, di mana terdiri dari 3 tahap, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, untuk pendahuluannya sendiri, kegiatan yang dapat dilakukan seperti menyiagakan kondisi siswa, baik secara psikis maupun fisik untuk siap melaksanakan pembelajaran. Sebelum memulai materi, ajukan pertanyaan terkait materi sebelumnya dan materi yang akan dipelajari. Memaparkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, serta memaparkan materi apa saja yang akan dibahas. Cukup. Oke, itu tadi kan pendahuluannya ya. Nah, kalau kegiatan intinya, ada yang ingin memaparkan? Silahkan Yola. Baik, terima kasih moderator. Dalam kegiatan intinya itu merupakan proses pencapaian kompetensi dasar atau KD yang dilakukan secara interaktif, menyenangkan, memotivasi, dan semenarik mungkin menggunakan beberapa metode yang telah disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Proses ini meliputi eksplorasi atau kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu adanya pelibatan siswa dalam proses transfer informasi yang seluas-luasnya. Pendidik menggunakan berbagai pendekatan strategi, media, dan banyak sumber. Siswa difasilitasi untuk melakukan percobaan di laboratorium atau lapangan. Disediakannya ruang untuk berinteraksi dengan lingkungan dan dilibatkan untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Proses kedua itu elaborasi. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti pemberian tugas kepada siswa untuk membiasakan muridnya membaca, menulis, berpikir, memunculkan gagasan baru, menganalisis, dan memecahkan masalah. Pendidik juga memfasilitasi siswa untuk bersaing secara sehat, menunjukkan hasil kerjanya, maupun melakukan kegiatan yang menunjang rasa bangga atau percaya diri. Yang ketiga adalah konfirmasi. Dalam proses ini, pendidik dapat memberikan feedback atau umpan balik pada siswa, seperti penguatan secara tertulis, lisan, atau berupa reward. Memfasilitasi siswa untuk melakukan refleksi, untuk memperoleh pengalaman yang bermakna, dan memberi konfirmasi terhadap hasil kerja siswa. Cukup. Oke, terima kasih. Pendahuluan udah, inti udah, sekarang kegiatan penutupnya seperti apa ya? Ada yang ingin menyampaikan? Silakan Milan. Baik, terima kasih moderator. Untuk kegiatan penutup,
Dalam proses ini, pendidik dapat bersama-sama membuat simpulan apa yang telah dipelajari, melakukan penilaian secara konstan dan terprogram, kemudian perencanaan tindak lanjut pembelajaran seperti remedi, pengayaan, dan layanan konseling. Dan yang terakhir, menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Begitu. Cukup. Oke, terima kasih teman-teman semua. Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan ya bahwa model itu lebih luas dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Karena dalam menyusun sebuah model, kita harus menentukan pendekatan, strategi, metode, dan tekniknya. Begitu pula kalau kita mau buat pendekatan, harus mencakup strategi, metode, teknik. Nah, kalau mau buat strategi berarti gimana? Berarti dibutuhkan metode dan teknik. Nah, kalau mau buat metode, metode sendiri adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan bahan ajar yang memerlukan teknik yang sesuai. Oke, teman-teman semua, tak terasa nih pembahasan kelompok 3 udah selesai. Mohon maaf apabila saya selaku moderator dan teman-teman saya ada salah kata maupun perbuatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.